Halo, hey ho, Cak Solo bentar. Jangan lupa subscribe dan like video ini dan tonton sampai habis. Makasih, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Selamat malam. Kembali jumpa dengan kita di Titik Putih Podcast. Membahas sepak bola dari sudut pandang kita di sini. Karena malam ini kita kedatangan satu narasumber, seorang pemerhati PSMS, juga salah satu staf di Universitas Sumatera Utara. Langsung saja kita ke narasumber kita malam ini, Bapak Indra Effendi Rangkuti. Selamat malam Pak. Assalamualaikum Pak. Pertanyaan pertama nih Pak, basic Bapak sebagai staf di USU kan juga ini kan di luar dari olahraga nih Pak. Pengen sejak kapan dan kenapa Bapak tertarik untuk mengumpulkan aset-aset sejarah lah. Kalau yang nggak tahu sekarang ini kan Bapak kan banyak foto juga, artikel-artikel dari media cetak. Itu sejak kapan nih Pak? Maksudnya sejak kapan mengumpulkan itu semua? Iya. Sejak kapan jatuh hati dengan PSMS? Dari situ dulu Pak, dari jatuh hati ke PSMS, baru setelah itu baru sejak kapan Bapak? Iya. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera kita semua. Poras menjua ya kan sampurasun. Ya yaohu. Semua. Ya yaohu ya. Ya kepada seluruh pecinta PSMS dimanapun Anda berada. Ya, saya yakin Anda semua mau menonton channel ini pasti karena besarnya rasa cinta ya para penonton atau para pemerhati pada saat ini ya kepada PSMS ya, tim kebanggaan Medan dan Sumatera Utara ya, oke. Jadi ya memang pertama kali saya jatuh hati kepada PSMS ini ya waktu saya menonton final Perserikatan 83 ya, ketika waktu itu PSMS bertanding melawan Persib Bandung ya. Jadi waktu itu saya masih tinggal di kampung di Penyapungan sana ya itu waktu itu listrik juga belum masuk di kampung, jadi kita masih nonton itu pakai baterai aki ya, pakai aki mobil itu kan. Nah, itu nontonnya di warung dulu sama orang tua saya, ayah saya ya. Itu kita nengok yang ya apa namanya ya, meriah suasananya, penonton berteriak-teriak ya, ayo Nardi ya kan, ribakan itu muslimin ya gitu-gitu kan, ya kan, Juki ya kan, Juki Nyamat ya kan, apa namanya kan, jangan ya patahkan kaki si Ajat, nah gitu loh ya, itulah teriakan-teriakan penonton ya, oh Nirin ya hebat kau, nah inilah itu teriakan penonton waktu itu ya, itulah teriakan penonton. Nah jadi waktu itu ya terbukti ya PSMS sukses dari juara ya, dari juara. Dan waktu itu ya ada beberapa sosok yang muncul ya jadi pahlawannya PSMS waktu itu ya, pahlawannya PSMS ya, ada Sunardi B sang kapten sekaligus playmaker. Oke. Jadi waktu itu ya Marjuki Nyamat ya muncul sebagai bintang yang utama malam itu ya, karena bersama dengan Ponirin Meka juga ya, Marjuki sukses mematikan Ajat Sudrajat, bintang striker terbaik Persib Bandung waktu itu ya, yang selalu bikin gol di lawan PSMS. Tapi malam itu dibikin mandul sama Marjuki Nyamat yang baru berumur 19 tahun ya. Nah ditambah lagi ya aksi Ponirin ya yang membuat pemain Persib Bandung sakit kepala karena ada penalti waktu 2 kali 45 menit 0-0 ya, baru kemudian berpanjang waktu juga 0-0, adu penalti, akhirnya ya PSMS menang
ya 3-2, ya 3-2, ya 3 penendang PSMS sukses bikin gol, yaitu Bang Sunardi B, ya Bang Sunardi A, dan Suherman, ya dan 2 yang gagal waktu itu ya Marjuki Ahmad, ya dan kalau saya nggak salah satu lagi Bang Musimin, yang di tahun 83, walaupun di tahun 85 ya ada Minardi, ya terbalik Bang Nardi B yang gagal, ya Bang Musimin yang berhasil. Ya Marjuki Ahmad sukses menghentikan pergerakan Aja Sudrajat, tapi penalti kalah. iya Belum siap ya kalau mental. ya wajar lah Ya, karena kan masih dia muda, 19 tahun juga ya. ya tetapi dia sukses. Iya, mati kan gitu untuk gerakan itu mas. Ya benar-benar mandul waktu itu dibuatnya Aja Sudrajat. Itulah kuncinya, sehingga waktu itu ada Pameo, kalau nggak ada Ponirin sama Marjuki Ahmad belum tentu PSMS juara. Ya, karena terutama Ponirin ya, beberapa kali penyelamatan spektakulernya itu ya membuat pemain-pemain Persib itu ya luar biasa sakit kan pusing. Walaupun belum layar nonton juga di videonya Bapak yang saya. Bukan, itu 85. 85 ya? Yang 83 mungkin akan saya share juga karena lagi saya cari videonya dan alhamdulillah sudah dapat titik terang. Oke Pak, ditunggu. Iya kan? Iya. Ya, jadi itulah. Apalagi Ponirin luar biasa waktu itu di teror penonton zaman itu kan lagi ngetopnya film Ponirah Terpidana. Iya, itu ya. Film Zaman dulu ya. Iya, Christine Hakim kan. Jadi waktu itu Ponirin, saya masih ada di Solaya penonton tuh, keluaran ke rumahnya itu, ya. Sampai dibuat waspada waktu itu, tapi sempat saya baca ada spanduk, cuman waktu itu kan Ponirin membelakangi supporter Persib. Ponirin terpidana, gitulah. Resetting ya. Diplesetin, tapi Ponirin slow aja. Malah dia senyum nengok penonton. Nggak jatuh mentalnya, tenang aja. Justru malah pemain Persib yang berdebar jantungnya. Kayak beban ya. Kayak beban. Dan akhirnya sukses. Dan memang 83 itu belakangan juga menjadi sejarah ya, untuk pertama kalinya 3 sosok di situ. 3 sosok mencatat sukses dalam tinta emas PSMS. Ya, tinta emas. Ya. Saya nggak tahu apakah supporter PSMS tahu atau nggak ini, ya 3 sosok ini yang harusnya dihormati betul di PSMS. Kenapa? Karena mereka sukses jadi membawa PSMS juara Perserikatan PSSI, ya sebagai pemain dan pelatih. Siapa itu? Wibisono, almarhum Bang Wibisono, almarhum Zulkarnain Pasaribu, almarhum Parlin Sagia. Ya. Sebagai pemain, almarhum Bang Wibisono sukses membawa PSMS juara tahun 67 dan tahun 71. Ya, sebagai pelatih tahun 83. Sebagai pemain, almarhum Zulkarnain Pasaribu, Bang Zulkarnain Pasaribu sukses membawa PSMS juara tahun 67, 71 dan 75. Iya, karena tahun 7, ya kan? Nah, sebagai pemain, almarhum Bang Parlin sukses membawa dari juara jadi 71 dan 75. Dan 83 mereka jadi juara sebagai pelatih, karena kita kan pelatihnya trio almarhum, dan kebetulan 3-tiganya sudah menghadap Yang Maha Kuasa ya. Bentar Pak, Om Parlen tahun 71, tahun 75 Iya. sebagai pemain. Iya. Di tahun 83 nya sudah jadi sebagai pelatih. Wow. Cuman tahun 71 beliau kan baru muncul, belum jadi pemain inti. Iya. Dia baru jadi pemain inti tahun 72, tapi sudah ada namanya dalam tim, selain walaupun masih cadangan waktu itu. Menerima piagam. Iya. Trofi. Walaupun waktu itu masuknya beliau di menjelang putaran final lah waktu itu. Tak lama pensiun jadi pemain langsung. Iya, karena dia pensiun jadi pemain itu tahun 81 pensiun. Langsung presensi Iya. 83 juara. Juara. Karena waktu itu 3 pelatihnya, almarhum Wibisono, almarhum Zulkarnain Pasaribu, dan almarhum Parlin. Itulah. Baru kemudian 85 lah kan. 85 yang sudah saya share videonya itu ya, sudah kembali lawan Persib. Walaupun waktu itu Marjuki Ahmad sudah nggak lagi di PSMS ya, karena waktu itu sudah ikut di PSSI Garuda. PSSI Garuda kan gitu. Dan itu udah ke Persib ya? Belum, 86 dia baru. Waktu itu dia ikut PSSI Garuda. Sebuah proyek. Waktu itu pembinaan pemain muda dikirim ke Brazil. Itu yang Garuda ya? Iya, Garuda. Brazil. Ke Brazil kan. Jadi waktu itu Marjuki Ahmad ya ikut bersama dengan Ashari Rangkuti. Dari Medan waktu itu 3. Marjuki Ahmad bintang PSMS Juni, semuanya dari PSMS. Marjuki Ahmad, Ashari Rangkuti, ya yang kebetulan rumahnya terkaca dari sini Ismailia, ya, dan kemudian Patar Tambunan.
Eranya ini ya berarti ya, Majinho ya. Majinho-nya Brazil dia waktu di Brazil. Siapa itu? Ya. Orang-orang yang dikirim ke Iya, terus iya, eranya iya. Majinho. Itulah waktu itu yang memang ke Brazil. Waktu itu saya nggak tahu apakah mereka sempat di Majinho atau Iya enggak. kan, eranya Majinho Tapi, tahu. nah di era itu itulah tahun 80-an ya sukses Marjukinya. Ya. Nah itu awalnya saya suka jatuh hati dengan PSMS. Nah. Ya, kenangan 83, baru kemudian sukses 85, dan belakangan saya tambahkan, saya heran dalam sejarah kok bicara sepak bola Indonesia kok nama pemain PSMS nggak disebut, jarang disebut, jarang, ya jarang disebut. Kalau cukup bersinar. Itu bersinar hanya disebut, mohon maaf ya, pemain dari klub Jawa. Padahal reputasi PSMS lebih baik. Karena yang setahu aku juga Dan yang membuat membuat saya makin sakit hati, baca media semua menyebut nah ini yang PSMS. mau kutanya, Pak. Menyebut PSMS hanya 5 kali Nah, juara. iya. Sakit hati saya membaca itu. Nah, ini yang mau kutanya. Sebenarnya itu berapa kali sih, Pak? 6. Tapi kenapa di mana-mana di Wikipedia kita cari tahu ya soal PSM itu cuma 5? Ya tanya yang buat itu, apa maksudnya yang buat itu? Iya ya. Nah, cuman saya sayangkan, mohon maaf juga, Agak suka nih. sangat saya sayangkan, mohon maaf. Ya, saya pecinta PSMS sakit hati, mohon maaf. Saya nggak tahu apakah supporter PSMS ada atau tidak memprotes itu. Mohon maaf ya, jadi siapapun ya supporter yang lain. Ya saya sebagai pecinta PSMS sakit hati. Bukan mudah jadi juara 6 kali itu kok. Seenaknya aja hampir semua media menyebut 5 kali. Udah termasuk dengan juara bersama. Udah lah. Udah. 67, 69, 71, 75, 83, 85. Ini juara bersama itu. Malah waktu tahun 83 itu jadi juara, semua pemain PSMS itu mengacungkan tanda victory. Apa tanda victory kan? Iya. Nah, tangan gini. Iya. Artinya untuk menandakan itulah juara kelima. Kelima kali. Bisnya kenapa, Pak? Kalau kita baca di semua referensi, ada yang menyebut 69 itu tidak ada kejuaraan. Gila, saya bilang. Jelas-jelas saya punya data, saya sudah bikinkan di Facebook. Tahun 69 PSMS itu jadi juara. Tapi mohon maaf, ribu maaf, sangat saya sayangkan. Mohon maaf di dalam forum ini, ya, kok diam semua pecinta PSMS, yang PSMS dikerdiri kayak gini. Padahal sesudah Indonesia merdeka, PSMS lah tim yang terbanyak meraih gelar juara liga, bukan Persija, bukan Persib. Kalau diikutkan sebelum Indonesia merdeka, iya betul Persija ada 9 kali jadi juara. Ya PSMS kan baru terbentuk sudah Indonesia merdeka. Kompetisi resmi Indonesia yang resmi ya, resmi Indonesia dimulai tahun 51. Kompetisi resmi. Kalau sebelum itu kompetisi kita ada 2. Ada kompetisi yang dikelola oleh PSSI dan ada kompetisi yang dikelola oleh MIFU, Badan Sepak Bola yang dibentuk oleh pemerintah Belanda. Iya kan? Beda itu ya. Iya beda. Kalau apa namanya kayak klub-klub yang di kayak PSM, Persib, Persebaya, Persija kayaknya itu masih apa ke ini ya, Pak? Ikutin dari yang Sebelum Nifu itu. ya, saya nggak tahu apakah mereka waktu itu bernaung di bawah NIFU atau di bawah PSSI, karena waktu itu memang sepak bola kita terpecah 2 ya. Ada yang bernaung di bawah PSSI, ada yang bernaung di bawah NIFU. Jadi Medan zaman Belanda itu juga ada namanya PBMU. PBMU itu memang bernaung kalau saya nggak salah di bawah NIFU itu. Medan Sip. Ya, PBMU itu Football Bond Medan Organization. Iya. Di bawahnya membawahi beberapa klub. Membawahi beberapa klub dan belakangan kalau nanti dibaca sejarah lagi, klub-klub yang dikelola oleh Tribuni kayak Sahabat dan Medan Putra itu memutuskan ya tidak ikut lagi pada PBMU. Ya, mereka tersendiri dan belakangan Sahabat dan Medan Putra itulah yang memprakarsai lahirnya PSMS. Jadi ini kok dibiarkan? Fakta sejarah jelas 6 kali kok 5 kali. Itu menyakitkan ya. Bagi saya menyakitkan, tapi saya nggak tahu bagi Mungkin bagi yang lain. yang menyakitkan juga karena harusnya kan juara itu kan penting, itu kan penuh perjuangan meraih itu kan gitu kan. Kenapa malah
tidak diakui, dihilangkan dengan mengatakan tahun 69 itu tidak ada kompetisi. Silakan baca di Wikipedia Nah, atau Enggak, SSF. aku baca Pak, aku memang baca itu 5 memang 5. Nah, Memang 5. padahal berita Nah, sampai tahun 80-an sampai awal 90-an semua media masih menyebut PSMS 6 kali juara. Tapi pertengahan 90-an sampai hari ini 5 kali juara, dan saya sudah pernah mengajukan protes itu kepada beberapa media. Dan kalau aku ingat itu juga ya, benar nggak PSMS ini tim yang pertama kali ikut berlaga di kompetisi AFC? Benar, tahun 70 kan dia juara PSSI dulu, namanya Kejurnas PSSI, belum Perserikatan. Tapi AFC-nya masih sistem di suatu negara ya, iya. bukan di Nah, makanya PSMS lah yang mewakili Indonesia di Iran. AFC Champions League yang pertama, AFC Champions League yang kedua. Di Iran. Ya, waktu itu kan Champions League pertama kita nggak ikut Indonesia ya, yang diadakan di Iran, Iran. yang di Iran diikuti oleh 8 klub waktu itu, dan PSMS sukses menduduki peringkat keempat. Ya. Berarti kesalahan data itu perlu dipertanyakan juga. Kenapa belakangan ini kok jadi hilang satu nih gelar ini? Padahal kan ya kalau gelar itu kan pasti serius kan. Pasti serius kan? lah. Dia kan nggak bisa sembarangan, dia juga ya betul kayak bilang itu kan untuk perjuangan ya kan. Nah, dan tim 69 itu adalah kalau menurut saya salah satu tim terbaik PSMS dalam sejarah. Kenapa? Karena zaman itu 95% pemain nasional ada di PSMS. Karena waktu itu ya 69, karena waktu itu Cipto Sentoro, ya Iswadi Idris, Abdul Qadir, Yaakob Syahsale, Dudo Hadianto, M Basri, ya Iswadi Idris, ya semuanya itu memilih PSMS. Itu ada di ini ya, ada di website Persija juga. Iya, di website Persija, ya, dan mereka mengaku itu, makanya waktu itu kelompok jadi website Persija juga ada kelompok supporter Persija menghubungi saya meminta profil Iswadi Idris dan Sucipto Sentoro yang pernah saya buat untuk diminta dimuat di di websitenya kelompok supporter Persija. Kelompok Persija aja menghargai sih. Ya, Menghormati lah. menghormati dan tapi saya bilang itu juga saya sebut di PSM nggak masalah Kak, memang itu kan fakta. Dan yang versi Pak Indra kami tengok lebih lengkap daripada beberapa versi yang ada. Situlah kita sakit hati memang. Ya, belum lagi fakta-fakta misalnya kebesaran sumut ngomong sepak bola, mohon maaf ya, yang disebut malah beberapa daerah lain. Padahal fakta, mohon maaf, saya tidak bermaksud merendahkan beberapa daerah yang lain ya, Papua, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, Jawa Barat ya. Yang paling banyak juara PON itu Sumatera Utara, 5 kali emas. 53, 57, 69, 85, 89. Iya, 89 terakhir. Iya, 5 kali emas. Ya, 5 kali emas. Tapi nyaris nggak disebut. Dan mohon maaf, waktu itu makin bikin saya bukan apa-apa ya, saya bukan berarti saya primordialisme atau ego sektor, tapi memang saya mengatakan kalau memang berprestasi Medan dan Sumatera Utara, katakanlah itu, akuilah itu, jangan kebiri. Benar, itu benar. Nah. Karena salah satunya ya di era 90-an yang aku tahu, SEA Games 91 yang aku tahu. 87. Yang aku tahu ya 87 mungkin aku kurang paham ya. Di 91 itu SEA Games 91 itu Indonesia kan emas, ya. Thailand. Nah, di situ banyak anak Medan sebenarnya yang berperan penting di situ, termasuk Peri Santri bukan anak Medan ya, tapi dia anak Binti. Nah, kan Sumatera Utara juga kan dia. Nah, kayak Bang Peri Sandria kan gitu kan. Nah, tapi dia dibesar-besarkan, dia memperkuat klub di Jawa sana kan begitu. Iya, tahun 91 itu Edi Harto jelas itu. Iya. Kiper asli PSMS yang angkatannya Ricky Yaakob, Iya. asli daerah Jalan Petula itu daerah Iskandar Muda. Iskandar Muda. Dekat Ayam Muruk itu, dekat jalan kalau tadi alumni sekolah apa saya alumni Medan SMA-nya, SMA Kartika kalau saya nggak salah. Saya lupa.
Ya, itu. Persib. Iya, sekolah. Iya, Persib jadi satu Persib 2. nah, jadi kalau saya nggak salah ya di situ pernah saya baca dan juga saya pernah dialog sama dia kalau saya nggak salah ya. Nah, dan dia itu asli dibesarkan di daerah. Dia dulu mengenal sepak bola di Jalan Betula itu sebelum dia bergabung di PSM Junior ya melalui klub Bintang Utara. Nah, ya Bintang Utara. Kemudian salah satu pemain tengahnya Toyo Haryono Ya. ya itu anak asli di Sumut dan itu juga dibesar walaupun belum sempat mendukung PSM tapi dia berkompetisi di PSMS. Bukan di Sumut. Jadi Sumut dia kan pindah di Sumut. Di Medan dulu enggak dulu yang di Medan. Iya, dulu itu prestasi Medan namanya Saudul Imam. Jadi waktu itu dia berkompetisi juga di PSMS membela klub Perisai kalau saya nggak salah. Perisai kalau Perisai Teras saya lupa dulu tapi di situ. Dan saya sudah tanya kepada beberapa legenda PSM betul. Dia dan abangnya itu berkompetisi di PSMS. Sudirman waktu itu Sudirman yang penendang terakhir itu asli dan di klub Medan. Ya kan memang dia lahir di Pekanbaru tapi kemudian pindah ke Medan. Ya kan? Nah, baru kemudian Ferry Sandria itu jelas anak tandem ya dibesarkan di Binjai dan juga dibesarkan di klub Medan. Nah, hampir di sepak bola era 90 sampai 2000 ya, nama Ferry Sandria itu sering disebut sebagai legenda, malah menyebutkan klub-klub dari Jawa. Tapi kan ini loh, dia tuh besarnya di mana dan dia mengalir darahnya Sumatera Utara toh kan gitu. Nah, jadi orang kan jadi kan di sini mungkin orang tahu bahwasanya Bang Ferry Sandria itu memang banyak menghabiskan karirnya di klub-klub Pulau Jawa, tapi kan dia juga salah satu legenda sepak bola Sumatera Utara. Kita nggak bisa mungkin itu kan. Banyak juga sih pemain yang di Sumatera Utara tuh di Medannya sendiri dia nggak menonjol gitu dia keluar dia menonjol kan. Nah, SEA Games 87 itu paling sensasional lagi. Nah, itu Pak gimana? Separuh lebih itu nuansa Medan. Starternya tengokkan dulu starternya ya kita bicara dari 11 pemain ya. Kiper Pondirin Meka jelas. Marzuki Nyahmat ya, Asari Rangkuti. Ya kan? Baru kemudian Asari Rangkuti, Marzuki Nyahmat, Patar Tambunan. Ya Patar Tambunan kan pemain inti. Ya kan? Baru kemudian siapa? Jaya Hartono. Anak si kambing kan gitu kan. Jaya Hartono yang bek kanan legendaris Indonesia kan gitu. Dan ya striker terbaik kita sampai hari ini. Ya yang maaf kita kenal dan baru saja ya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya beberapa lama. Almarhum Diki Yapo. Plus satu lagi ya Heri Kiswanto. Memang orang dari Jawa Barat, dari ya kan. Mengenal bola di Persib, tapi besarnya sebagai pemain bola dan dia menemukan posisi terbaiknya. Kalau di Persib dulu dia gelandang, gabung di Partai Detek oleh Om Kamrut dipindahkan menjadi stopper dan akhirnya disitulah dia menjelma menjadi salah satu stopper terbaik Indonesia di Partai Detek. Bisa libur bisa stopper. Dua-dua. Nah, kalau di Persib dia dulu gelandang bertahan. Ditambah plus ya ada Sutrisno waktu itu berganti dengan Jaya Hartono di bek kanan ya. Walaupun waktu itu yang masih berbaju PSMS Sutrisno yang sekarang sedang sakit beliau kan, dia kan sedang sakit beliau kan. Plus satu lagi ya Nasrul Koto. Ya, binaan asli PSKB Binjai. Nasrul Koto. Dan pelatihnya, asisten pelatihnya waktu itu ya almarhum Salman Panggabean, legenda PSMS. Nah, manajernya ya salah satu ketua terbaik PSMS dan tokoh Sumatera Utara, Bapak Wahab Abdi Simatupang. Iya, Bapak Wahab Abdi. Iya, manajer timnas itu. Jadi sama juga dengan Asian Games 86 kita yang terbaik. Asian Games 86 di Seoul itu itulah tertinggi yang terakhir kita lolos sampai semifinal Asian Games. Jadi kita sampai nggak pernah lagi lolos ke semifinal. Walaupun yang peringkat paling terbaik kita Asian Games 58 waktu itu kita perunggu. Iya itu kan waktu itu bintangnya PSMS juga. Ramlan Yatim, Sahari dan M. Rashid.
Semudah bintangnya. itu sih ya ngelupain pemain Nah, istilahnya pemain. ya itu. Nah, yang Asian Games 86 itu paling sensasional lagi kalau kita lihat waktu itu. Bukan saya memuji sepak bola Medan. Dari 19 pemain yang dibawa ke Seoul waktu itu, 10 anak Medan. 6-nya keluar ya. 9 aja ada 2. 9-nya anak luar ya. Nah, ditambah pelatihnya kan tetap versi Matula Perua itu kan dari Maluku, Ambon kan, asistennya Sarman Pagebean. 86. Jadi tim Asian Games 86 inilah yang kemudian cikal bakal 87. Plus satu lagi asistennya itu waktu itu pasti kalian kenal karena pernah juga melatih PSMS walaupun bukan legenda PSMS, Sultan Harahara. Karena Hara udah kencang juga karir kepelatihannya ya. Sultan Harahara waktu itu. Tapi terlepas dari Pak bilang Om Jaya Tono, anak Medan, ya mohon maaf Om, aku sebagai orang yang nggak tahu kalau Om Sunara orang Medan yang sukses dari pelatih di luar Medannya kan Maden ya. Persik juara. Mungkin ya bawa Persik juara, mungkin ya salah satu apa ya, terserah lah mau dibilang lebih atau dosa. Kita nggak tahu kan gitu kan, dosa kan gitu kan. Bahwasanya Om Jaya itu sebenarnya memang orang sih dan anak sekambing lagi gitu kan. Ya apa? Yang bola nggak nonton bola Itu tadi aku bilang. nggak tahu kau. Ada beberapa pemain yang dia di PSMS pun mungkin dari junior, terus dia pas di klub dia lebih bersinarnya di luar PSMS. Kalau Bang Jaya sebenarnya di PSMS pun dia udah berkibar. Cuma memang pada masa itu pemain yang sama di posisi dia terlalu banyak. Jadi Kenapa Om Jaya di PSMS? Dia memperkuat PSMS Suratin 82. Baru kemudian di Marahalim Cup 83 dia tampil. Oh, Dan waktu itu dia membawa PSMS ke jadi runner up. Marahalim kalah lawan musuh. Jepang ya saya lupa di final kalah lawan siapa, tapi yang paling kencang itu asli dia di semifinal waktu mengalahkan Irak. Waktu mengalahkan Irak, terus mematikan salah satu striker terbaik Asia dari Irak waktu itu. Itu di posisinya itu. malah jadi legendanya di Kediri ya. Bukan, kemudian dia pindah ke Jakarta Barat tahun 84 jadi ya. Nggak, pelatihannya maksudnya. Pelatihannya, tapi kalau dia Legendanya sebagai di pemain, Kediri, ya. enggak, kalau sebagai pemainnya dia legenda di 2 klub. Di Niak Mitra, Niak Mitra, Surabaya. Ya, dia tuh legenda di situ. Niak Mitra. Dan satu lagi dia legenda di Petrokimia. Ini yang Ya, jadi waktu Petrokimia lawan Persib di Indonesia yang pertama itu dia satu pemain di situ. sama PS1 berarti ya. Dia sama Peril Hatu sama dengan Widodo. Oh ya Widodo sama Peria di Petro ya, di Petro tadi. Dan Bang Jaya termasuk panjang karir pemainnya ya sampai ke 95 SEA Games 95 dia masih main. Iya. Masih main waktu itu. Dan saya bangga di salah satu anak Medan yang sukses melatih di luar sana. Iya, lu Persik. Pelatih yang Persik yang bukan siapa-siapa. Wajah terus lo Persik dibuat Om Jaya lo bisa juara di 2003, 2002 dia juara divisi dulu kan divisi 1 namanya kan. Juara 2 divisi 1. Juara dia akhirnya promosi ke 2003 dan langsung juara. Itu lawan ini ya. Saya lupa lawan siapa, tapi itu cukup sukses lah. Dan itulah melejit nama Budi Sudarsono. Bicara sepak bola Pak, Sumatera Utara dan dari PSMS kan siapapun tahu baik PSMS yang dari Sumatera Utara itu kan memang gudangnya pemain, tapi ya yang cukup disayangkan ya hilangnya salah satu gelar juara ini. Kenapa harus dihilangkan? Kamera terus biar protes terus ke kamera. Itu harus Jadi ini lagi Pak yang mau tanyain Pak. Kemarin kan kita sempat ngobrol-ngobrol nih Pak, masalah yang gedung PSMS yang di Jalan Veteran. Ada wacana kemarin kan itu mau direnovasi lagi tuh di ya kalau awal sih pengennya itu dibuat jadi semacam museum Pak. Jadi kalaupun memang ada yang data yang misalnya yang tahun 69 itu memang ada, jadi kan orang tahu berarti memang betul PSMS itu 6 kali juaranya. Ya maksudnya jangan, kalau nengok sekarang kan kondisi gedung itu kan cukup miris Pak. Jadi bukan tempat yang sebetulnya gitu kan, bukan jadi tempat memang untuk PSMS-nya. Jadi
tempat orang untuk naruh barang, kan gitu, tempat orang untuk tidur. Tapi ya, Iya, ya kayak gitulah. pacaran ibaratnya MCK Pucitola. Iya, dia kan sungguh nggak layak kan, Pak. Itu dihormati. gedung yang bersejarah yang Dan tahun itu umurnya angka cantik berapa, Pak? 66. Oh, 66 ini, Pak. Oh, udah 66 tahun gedung itu. Nah, dan udah berapa tahun gedung itu terbengkalai. Jadi, Pak, kelanjutannya seperti apa tuh, Pak? Yang Iya. pertemuan Bapak kemarin sama Ya, saya bersama dengan mantan PSMS waktu itu, beberapa mantan PSMS seperti ketua Bang Diki Husen, pada kemudian Pak Abdurrahman Kurni. Nah, kami memang sudah meninjau lokasi itu dan kami cukup sedih ya, karena apalagi saya aja sedih, apalagi dua orang ini yang memang begitu mereka ya bukan pernah di PSMS kan, mereka nggak pernah di situ, cuman begitu ya kan berdua kan PSMS, begitu dibacanya prestasi saya merinding saya pada itu. Gedung ini didirikan atas sumbangan para pemain, Ramlan Yatim, Ramli Yatim, M. Rasid, Kornel Siraan, Abdul Ahmad Kadir, ya, merinding saya kalau dengar itu. Ya, bayangkan zaman itu kehidupan kita bukan belum begitu baik, ekonomi kita pun nggak begitu apa, tapi para pemain rela menyumbangkan, ini para pemain rela menyumbangkan hartanya untuk membangun sebuah gedung. Ya, mohon maaf, mereka waktu itu juga bukan orang yang berada, bukan orang yang berada. Mereka nggak menuntut minta fasilitas, minta apa segala macam. Ya, tapi mereka mau ditambah waktu itu sumbangan para donatur. Ya, ada dari waktu itu Pak Wali Kota Medan, Pak Muda Siregar menyediakan tanahnya. Nah, dan waktu itu pernah saya baca penduduk juga ada yang punya sempat batu bata sebiji bawa ke sana. penduduk. Iya. orang Wali Kota Medan. Iya, istilahnya seorang memang warga Medan Iya, orang Medan. bisa kayak gitu. Ya sama. Teladan itu kayak gitu. Teladan Medan itu tahun 53 dibangun. Masyarakat punya satu batu bata bawa. Punya satu batu bata bawa. Kenapa sekarang nggak bisa ya bangun itu? Punya pasir segini bawa. Seorang masyarakat lah gitu dia. Kelas bukan bilang kelas atas, kita bercampur karena masyarakat ya kelas menengah kelas bawah tapi Wah, rela. nggak tahu harus mau tadi cara apa lagi ya. Nah, Bapak bilang tadi masyarakat gitu wah. Dan zaman itu kita belum apa nih, kita baru 10 tahun merdeka. Iya. 55 ya. Masih ini ya, istilahnya dari segi ekonomi masih belum. Iyalah, Iya. masih Tapi cerita sepak bola untuk Kota Medan sendiri mereka nggak peduli gimana nasib mereka ya kan istilahnya gitu ya. jadi kelanjutannya seperti apa tuh, Pak? Ya kita belum tahu apakah nanti, yang pasti kemarin media juga sudah mengangkat itu, dan kita berharap tentunya mudah-mudahan Bapak Wali Kota Medan, karena memang hasil yang terdapat di Pemkot Medan, ya bisa berbuat sesuatu yang positif dengan PSMS itu. Ya, apakah dijadikan sebagai gedung pusat sejarah PSMS, ataukah dijadikan sebagai gedung lain yang berhubungan dengan PSMS. Pokoknya jangan sampai gedung itu, ya saya nggak tahu ya apakah dia, gimana perasaan para pendiri gedung itu dalam perusahaan yang menengok. Prasasti masih ada di sini, prasastinya. Dan yang saya herankan, mohon maaf juga, kok para supporter PSMS, ya apakah anda nggak tahu bagaimana nggak ada yang perhatian sama gedung itu. Ingat ya, markas pertama PSMS itu, tinta emas pertama PSMS itu dibangun di gedung itu, bukan di gedung itu. Di gedung SMS ya. Jadi para pemain dulu, kantornya di situ, ya, latihannya dan tidurnya, asramanya di Teladan. Yang jadi kantor KONI sekarang itu, kantor KONI menurut ceritanya salah satu legenda PSMS, Om Roni Paslah, ya, Om Roni Paslah, itu adalah di situ nanti para pemain PSMS itu tidur pakai ambal, Karena di situ. iya, yang itu kan, yang di Teladan itu, iya, kayak yang jadi kantor KONI.
Motornya pakai ambang. Ya gitu lah. Udah prestasi. Motornya pakai ambang. Gimana ya? Dikasih apapun disuruh pergi main bola, jalan kaki pun untuk main bola dan prestasi itulah ibaratnya gitu ya. Itu. Kalau awal sama masih tetap pengen gedung itu ketika ini sudah ada perhatian dari termasuk wali kota Medan kan dibikin jadi pusat sejarah gitu. Karena memang sesuai dia dengan perjalanan gedung itu ada kan syarat dengan sejarah juga. Jadi ada pusat edukasi untuk pecinta PSMS itu kalau ada yang ini saya ke sana gitu. Dan itu kan orang juga nggak kayak bilangnya di gedung itu termasuk juga dari masyarakat yang rela biarkan mencapai bongkar batu bata itu kan juga termasuk luar biasa. Dan dulu kan orang juga tahu tuh sempat booming juga itu berita kan yang tukang becak rela menyisikan uangnya untuk dikasih ke PSMS. Ya bicara sejarah PSMS nggak termasuk yang kaya lah akan sejarah. Jadi sayang itu gedungnya kok nggak Pas sejarah itu mau di start gitu-gitu aja tinggal sejarah kan gitu kan istilahnya. kalau enggak ini ya sejarah itu harus Ya harusnya jangan gitu, harusnya kan jangan gitu. Dan dulu di gedung itu juga, menurut ceritanya Om Doni Pasla, di lantai 2 itu dulu sempat menjamur beberapa klub Eropa zaman itu, Grasshopper Swiss, Kalmer maksudnya, Kalmer jamu, Swedia, ya, di jamu makan di situ. Dan tahun 67 ketika PSMS pertama kali jadi juara perserikatan, memang kan kalimat kedua PSMS itu kan Dekiler. Itu siapa sih yang ngasih dulu kan Dekiler? Itu luar negeri karena PSMS sanggup melibas top Eropa zaman itu. Jadi media luar negeri. Iya, yang menyebutkan julukan Dekiler. Bukan media Indonesia. Bukan, Dekiler. Itu dia. PSMS tuh diakui sama dunia dulu karena Dekiler. Dekiler karena dia waktu itu misalnya Grasshopper tahun 55 ke Indonesia. Uji coba lawan PSMS, lawan Persija. Lawan PSMS dia menang 4-2 cuman. Lawan Persija dia menang 9-0. Jauh. Iya kan? Jadi ketika juara tahun 67, dulu tahun 50-an kita memang jadi juara ke timnas gagal, kita 2 kali runner up tahun 54 dan tahun 57. Tapi PON 2 kali kita juara, emas 53 dan 57. Berarti gandeng ya? Iya, dan waktu itu PON itu pemain Sumut itu semuanya PSMS. Semuanya pemain PSMS. Pemerasa PSMS. Nah, pemain Sumut. Ya, Abdi Yatim, Damlan Yatim, ya, Yusuf Siregar, Kornel Sihaan, ya. Kalau dia nggak berprestasi untuk PSMS dan Kota Medan nggak mungkin ada nama jalannya di sini. Iya kan? Ada nama jalan almarhum bukan? Iya, Ramli dan Tamlan. Iya kan? Nah, dulu kemarin Bapak sempat jumpa nih sama Tony di kebun bunga ya. Nah, kemarin Bapak bilang, kau tahu nggak kalau PSMS ini cikal bakal rasanya itu nggak lengkap kalau nggak ada anak kebon. Kan gitu Pak? Apa gitu maksudnya tuh gimana? Karena memang dulunya banyak pemain PSMS itu adalah pemain yang berasal dari daerah-daerah perkebunan. Gitu. Nah, Pak Ramli dan Pak Ramlan itu dari Tebing Tinggi. Perkebunan penting. Perkebunan Tebing Tinggi pernah juga di perkebunan Matapau mereka, ya kan? Baru kemudian seperti Pak Sukiman dulu ya, Pak Sukiman itu dari perkebunan Labuan Batu. Nah, baru kemudian Sunardi B, ya itu dari perkebunan sana, Serbelawan sana, ya kan? Sebelum anak kebun. Baru kemudian Sunardi A itu dari perkebunan Rambung Sialang. Termasuk Suwarto Ade juga Rambung Sialang, Sugito juga Rambung Sialang. Nah, ya kan? Nah, ya gitu. Terakhir yang memang anak kebun, tahu? Yang era baru. Daerah baru kok yang kita tengok mereka. Yang masuk kategori anak kebun kan. Kalau yang dulu Afan kan ya Afan termasuk. Afan, ya? Ya, Ponirin Meka termasuk. Ponirin Bang. Ya, Ponirin kan. Afan termasuk. Sama juga dengan omnya Ramli Lubis. Kan anak kebun. Nah, siapa juga kalau kita masih ingat dulu Ilham Ramadana.
Oh iya. Nah, itu asli juga satu kampung dengan Avan Lubis kan. Nah, baru kemudian hampir semua Sunardi A, Sunardi B, Effendi Mariko. Itu Om Effendi Mariko itu orang berkebunan. kalau perkebunan dari Tebing Tinggi, Upaya Pinang. Nah, ya. Itu jadi cikal bakalnya. Iya banyak, makanya mereka terkenal PSMS itu dulu banyak pemainnya etnis Jawa. Orang kebun ya. Karena datang orang kebun kan dari ya saudara-saudara kita yang etnis Jawa kan. Jadi walaupun PSMS ibaratnya Sumatera Utara yang disebut orang ada suku Batak, Melayu, Karo, tapi kalau pemain PSMS-nya banyak dari etnis Jawa. Karena memang PSMS Iya, itu karena kita juga dari- beberapa etnis juga. Iya ya kan? betul, ya dan cuman ditambah lagi para pemain, makanya Sumatera Utara ini multi etnis ya. Nah, multi etnis ada yang Indo Belanda kayak Ahmad van der Veen dengan Willem Kak. Itu pemain nasi. Pemain naturalisasi pertama Ahmad van der Veen kan? Van der Veen, ya. Iya, kiper itu ya kan? Iya. Nah, juga ada dulu Willem Kak. William Kak itu. Ya, Willem Kak. Itu, Pak. Van der Veen dulu awalnya dari Persija dia. Ya, kemudian pindah ke Belanda, main satu musim di Belanda, kemudian 56 dia pindah ke PSMS sampai 59, 3 tahun. Ya kan? Dia juga pernah jadi kiper apa namanya? Kiper timnas Indonesia. Ya. Baru kemudian juga tahun 55 waktu itu juga PSMS didapat salah satu kiper terbaik juga. Malah seri lawan Palmer itu, ya kan? Waktu itu kipernya Willem Kak. Willem Kak itu terkenal tangkapannya paling lengket. Makanya dulu tahun sampai saya masih kecil 80-an masih ada tuh namanya lem kak. Lem kak itu luar biasa lengketnya. Tahu William Kak. Tahu. Lem Iya, setan William putus Kak itu. tahu. Lem setan putus itu. Lengketnya. lengket biru pada Iya, saking lengketnya lah makanya disebut nama lem kak. Kan ada. Lem kak. PSMS juga punya kiper asing itu. Kiper berdarah Belanda. Ya, Ah. kiper berdarah asing lah ya, berdarah Belanda yang memang luar biasa. Luar biasa, kita multi etnis walaupun banyak orang Jawa kan juga ada misalnya seperti Om Noni Pasla, putra Medan asli berdarah Manado. Ya. Dari Pasla. Bahkan dan juga banyak yang berdarah Ambon, berdarah Maluku. Ada Tony Latugarisa dan dua abangnya, Tommy dan Reno. Juga ada dulu misalnya waktu itu apa namanya Karir Makulesi. Nah, ya. Itu Ambon. Siapa? Martis Ortopedis itu kan pengurus bukan pemain. Nah, baru kemudian dulu ada Benito Masoa. Nah, Benito Masoa itu juga dari Ambon. Baru kemudian juga ada dulu David Matudesi, angkatannya Bang Harko Adil. David Matudesi namanya. Ya, baru kemudian adalah Marasa Besi dari luar masuk ke Medan, bukan putra aslinya kan gitu. Nah, kalau yang asli anak Medan itu tadi termasuk juga dulu misalnya pemain tahun 60-an Herman Tamaela namanya kan. Nah, itu cukup banyak berdarah Maluku di sini. Ya, termasuk juga ada yang berdarah India Tamil seperti Bang Tunsila, ya, adiknya Raj Kumar, ya keponakannya Widya Husen. Nah, baru kemudian ada juga Jaya Silen, nah, ada Puskom, ya, Puskom Arifan. Nah, baru kemudian ada siapa namanya? Ya, agar Wijay lah gitu kan. Nah, yang etnis Tamil kan gitu kan. Juga ada etnis Tionghoa. Ya, etnis Tionghoa seperti dulu tahun 60-an. Satu juga kiper terbaik PSMS, Acong. Pernah jadi pelatih PSMS kan, Acong. Ya, baru kemudian juga ada dulu namanya Fung Min namanya dulu. Ya, terakhir yang paling terakhir itu yang muncul Andreas kan, yang tahun 92 kita kalah PSM kan Andreas Libero-nya. Ini cukup banyak. Ya, etnis itu ya, termasuk yang juga ada berdarah Bugis. Banyak orang nggak tahu. Saya sampai sekarang tetap saya buat itu di Facebook saya, di IG saya. Mungkin pernah kalian pelatih yang membawa Indonesia lolos ke Piala Asia tahun 96. Andi Teguh almarhum. Iya. Itu Bugis ya? Ah. Itu darah Bugis ya? Ya berdarah Bugis. Iya, berdarah Bugis kan. Ada campuran Jawa juga. Saya udah tanya sama anaknya, saya berteman dengan anaknya di Facebook, Bapak berdarah apa? Ada darah Bugisnya, oh katanya, kata anaknya. Dan itu asli anak Jeparis. Bangga udah pernah. Dan tidak banyak menyebut Andi Teguh itu sebagai orang Medan. Padahal itu asli pemain PSMS, angkatan Mampang Cegia, almarhum Andi Muhammad Teguh.
Berarti yang betul Pak, banyak yang sejarah yang nggak terungkap dan juga apa ya, Ya di sini kita di buka. sini lah kita buka ini Bahkan Fox Sport Internasional, Fox Asia Ya. memberikan penghargaan khusus kepada PSMS di IG-nya dan di apanya, penghormatan khusus kepada PSMS sebagai klub Indonesia pertama yang berlaga di AFC Champions Cup 70. Dan itu dibilang nggak ada kompetisi bintang 9 ya. Jadi Bagaimana? gimana bisanya 70 untuk AFC? Kan gitu kan. Yang bengak siapa kan gitu istilahnya ya. Ya kan? Makanya disinilah saya berharap, terutama kaum milenial ya, kalau kalian mencintai PSMS, jangan cuma yang mencintai pemain yang kalian tengok watak hidupnya. Bukan saya menyindir siapa-siapa ya. Tengok di Spanyol, mungkin orang tidak pernah menengok Johan Cruyff. Tapi begitu Johan Cruyff meninggal, anak yang milenial pun meneteskan air mata karena tahu kebesaran Barcelona itu dibangun oleh Johan Cruyff, Ya. baik dia sebagai pemain maupun sebagai pelatih. Ya. Guardiola nggak mungkin jadi pelatih hebat kalau dia nggak pernah dilatih oleh Johan Cruyff, karena Guardiola jelas mewariskan tiki taka itu memang yang diciptakan oleh Johan Cruyff. Tapi Guardiola bukan legenda Barca juga, dia pernah di Brescia soalnya. Iya, tapi dia legenda Barca juga. Dia kan lebih lama di Barca, masih diakui dia sebagai legenda Barca. Ya Johan Cruyff juga pernah di Ajax, tapi Ayak dulu ya. ya Ajax. Cuman kan dedikasi dan kecintaan Johan Cruyff itu luar biasa untuk Barcelona. Bahkan anaknya sendiri pun dia kasih nama salah satu tokoh kehormatan, tokoh suci dari Catalunya, ya, Sim Jordi. Itu nama anaknya Jordi Cruyff. Bahkan walaupun dia orang Belanda, ketika dia sudah pensiun, dia tinggal di Barcelona, bukan tinggal di Amsterdam. Cinta hati dan cinta dia, dan itu mengena di hati di hati seluruh pecinta Barcelona, sampai akhirnya ketika dia meninggal, namanya diabadikan menjadi nama pusat latihan Barcelona, ya, yang tadinya ya sekarang menjadi Hospital Johan Cruyff. Kan gitu kan, begitu besarnya. Tidak ada nama Messi di situ, tidak ada nama Guardiola di situ. Paham ya kira kan? Arsenal juga lihat itu. Tahu saya dia. Ketika dibuat mural itu, Iya, di ke belakang. iya, semua kan Dari era ke era itu. Nggak tahu. era ke era. Yang membuat mural itu nggak pernah nengok Pat Jennings main. Paling ujung Henry ya. Nah, nggak pernah. Dia hanya pernah menengok itu Henry sama Dennis Bergkamp, sama Tony Adams, Ya, tahu. David Simmons. David Simmons, Nah, Adam, David tapi Pat Simmons. Jennings, ya kan, baru kemudian David O'Leary, Kevin Sampson, dia nggak pernah nengok. Samson. Tapi bisa mereka membuat seperti itu. Menghormati ya. Rasa Menghormati. ada pemain yang sudah membuat prestasi. Artinya kesuksesan sebuah klub itu tidak hanya dibangun oleh pemain pada masa ini. Lihat AC Milan, banyak pemain yang sukses, tapi wajah tiga trio Belanda itu terpampang besar, baik di pusat latihan AC Milan maupun di San Siro. Yang San Siro itu kan dibagi dua, ada tempat untuk pernak-perniknya Inter Milan, ada pernak-perniknya AC Milan. Van Basten. Dan gambar Van Basten, Richard dan Gullit itu besar di situ, ya, besar. Roma ada ya kopi. Nah, begitulah artinya bagaimana mereka menghargai, ya, ya, apa namanya kan? Ya. Nah, tengok Bandung, ya, besarnya reputasi Adat Sudrajat. Ya, Adat Sudrajat itu bukan cuma sukses di Persib, tapi juga di Bandung Raya. Bandung Gitu. Raya. Sampai akhirnya patung dia pun dibikin di tengah kota. Bukan patungnya Febri Haryadi, Sekelas Robby Darwis saja. Tobi Darwis dan sebagainya kan gitu kan? Sekelas Iya, Robby gitu. Darwis tuh enggak ya? Maaf ya bukan saya menyinggung apa ya, tapi begitulah artinya kita menempatkan sebuah klub. Jadi saya pun seperti itu. Ya, saya hormat, saya nggak pernah menonton Pak Ramli bermain, kecuali satu, alhamdulillah saya pernah share pada Denjo, saya juga pernah share di Facebook ketika timnas Indonesia mengalahkan Jerman Timur. Iya. Ya kan? Yang timnas Indonesia mengalahkan Jerman Timur, bagaimana Pak Ramli Yatim yang tubuhnya nggak terlalu tinggi, tapi bisa mengalahkan pemain Jerman Timur dalam adu duel bola udara gol, kan gitu kan? Dan kita tengok situ bagaimana sosok pemain yang nomor 8, Ramlan Yatim, keeping bolanya. Keeping bolanya gimana menurut Denjo? Ya, dan tengok di Jerman Timur,
penonton full kan? Iya. Yang di lawan Indonesia. Indonesia Dan di situ ada starternya itu ada 3 anak Medan, emang itu. Ramli, Ramlan Yatim, dan Imrasid. Terus satu lagi, walaupun itu sudah pindah ke Persija, Khairuddin Siregar. Nah, jadi 4 lah anak Medan di situ dari 11 pemain. Nah, Nah, itulah waktu itu. terlepas menghargai tadi bicara menghargai prestasi para pemain yang di era dulu yang memang lebih banyak prestasi di era sekarang ini. Iya. Nah, kemarin tuh ada aku lihat di sosial media Bapak Rami ini permasalahan apa tuh mural ya? Iya. Rami itu gimana sih menurut Bapak itu yang Ya saya hargai, mohon maaf ya. Saya hargai kita membuat mural itu. Artinya kita ingin mengenalkan, ya, ya. Siapa sih sosok yang akan menjadi inspirasi bagi setiap orang? Ya. Artinya, kalau kita ingin menjadi sosok inspirasi, artinya kan kita harus menilai siapa pemain itu yang punya, kalau bahasa gaul ya, aura positif. Maka saya sebut tadi, akhirnya anak-anak muda sekarang di Barcelona, saya mau mengatakan, I want to be a Johan Cruyff. Menengok patung itu, ya. Iya. Guardiola berkata kepada anaknya, yang di patung ini loh, ini gurunya papa. Guardiola. Kalau yang di patung ini nggak ada, berarti bapak mungkin papa bukan siapa-siapa. Iya. Ya, paham kan? Nah, dan seperti itu. Fiorentina itu hebat. Tapi tengok, bagaimana mereka begitu menghormati salah satu sosok. Itu yang sukses di Fiorentina. Sampai dibikin patungnya, Gabriel Wisanga. Dan hari ini coba tengok, siapa dikagumi di Napoli? Walaupun nggak lama ya, nggak terlalu lama ya. 5 tahun. 5 tahun. Benal itu tuh ke Barca. Enggak, dari Dari Barca dulu ya. Dari Barca dulu ya. Napoli. Tapi Dari tengok, Barca dulu. bahkan akhirnya ketika saya masih ingat itu timnas Italia lawan timnas Argentina tahun 90 semifinal waktu itu Di Amerika. bukan di Itali. Di Italia 90. 94 yang di Amerika Serikat. Nah, waktu itu mainnya di Napoli, kandang Napoli, San Paolo. San Paulo. Justru pendukung warga Napoli itu mendukung Argentina, bukan tim Italia. Sampai waktu itu tim Italia merasa seperti bukan bermain di Italia. Rumah sendiri. Karena sosok Maradona ya. Hari ini yang di Napoli nggak pernah menengok Maradona main. Iya. Apa namanya? Ya, tapi begitu Maradona meninggal sampai mereka ingin menjadikan nama stadion itu. Udah jadi. Nah, ya kan? Nah, itulah kan begitu kan? Udah diganti. Ah, ya kan, paham kan? Bukan pemain Napoli yang sekarang yang atau era milenial yang dijadikan sosok di situ. Karena enggak lah, kalau di era sekarang nggak ada orang Napoli juga lama tenggelam di bawah. Tapi kan lumayan 3 musim terakhir ini kan dia. Ya. Iya kan? Nah, lagi kencang-kencangnya kan gitu kan? Nah, artinya begitulah ya. Bagaimana mereka menghargai sosok? Iya. Menghargai sosok kan? Nah, kita gimana? Nah, Persija juga begitu. Saya sampai terharu itu. Mereka mengagumi Sucipto Suntoro, Iswadi Idris. Ya, makanya waktu itu saya juga berkata, nggak mesti. Tapi tolonglah tampilkan legenda di segala masa. Harusnya membuat suatu hal itu perlu riset. Ya perlu riset lah. Harus riset. Mohon maaf di sini. Ya, mohon maaf. Saya kenal baik dengan yang di mural itu. Tahu betul siapa dua-duanya. Dua-duanya pun menghormati saya. Ya, saya pun menghormati mereka sebagai adik. Ya. Tapi tengok, saya sudah katakan tadi, kalau kita bicara kapten, seperti yang saya buat di Facebook itu kan, siapa kapten-kapten kita yang sukses? Ramlan Yatim membawa PSMS menjadi the killer. Ramlan Yatim tahun 67 masih hidup kaptennya sekarang, Pak Muslim. Masih hidup di Jakarta. Jauh mau nyari sejarah Jakarta. Ya, tahun 69 Cipto Suntoro, legenda sepak bola Indonesia. Ya, itu juga dari kapten PSMS tahun 69.
Tahun 71 masuk Iman dengan Anwar Ujang ganti jadi kapten. Nah, tahun 75 Pak Yuswardi saya juara bersama. Yuswardi juga bek kanan yang nggak tergantikan di Indonesia. 67 sampai 75 saya jadi main inti. 67, 75. Berapa Nggak tahun? tergeser, 8 tahun. Dan dia salah satu kapten terbaik PSMS. Dan yang paling sensasional, satu-satunya kapten yang bisa membawa PSMS juara 2 kali berturut-turut. Sunar Dibi, 8385. Nah, itulah ya Pak. Ketika kita bilang harus riset dan segala macamnya. Nah, kenapa gitu? Sekelas supporter Persija, gitu ya. Apa namanya? Sampai minta datanya ke Bapak untuk seorang Om Iswadi Idris dengan Om Sutoro kan gitu kan? Sucipto Sutoro, nah, kan gitu kan? Memampang mereka di websitenya apa ya, kelompok supporternya Persija ya kan, di website mereka. Sama tahu kayak itu pernah saya kirim kan? sama kayak yang aku baru lihat kemarin itu, ada orang yang membuat buku dan itu udah diperjualbelikan buku itu kepada Detex. Iya, mereka itu, itu orang Surabaya. Iya, itu kayak aku pernah Dia kagum sama sepak bola pada Detex dan Sumatera Utara. Nah itu. Dia jauh-jauh dari Sumatera, dari Surabaya sana, kan gitu. ke sini 3 bulan dia tinggal di Medan melakukan riset. Kan orang luar loh, yang orang luar itu bisa mencintai Partai Detex dan menjadikannya buku loh. Dari dalam bukunya itu juga dia singgung beberapa hal tentang PSMS. Apa namanya itu yang tadi Besok kita beli bukunya. apa namanya, pokoknya cerita orang juga tahu Sumatera Utara dan PSMS ini adalah salah satu tim dan tim klub dan tim provinsi yang cukup ada pamor kalau bukan cuma di Indonesia Iya. ya, Pak. Dan makanya kemarin juga saya sempat protes ke sebuah media nasional. Mereka bikin sebuah artikel saya baca, daftar pemain Indonesia yang jago sundulan sepanjang masa. Ada disebut 2 pemain yang jelas-jelas punya sundulan maut. Apa tuh bilang? Hah? Gue tahu orang ini. Ramli Yakin dan muridnya Bang Tungsila. Kadang-kadang bilang kan. Justru yang disebut Hansamu. Mohon maaf, Hansamu itu seujung kuku pun tidak, gaya sundulannya nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Bang Tungsila. Saya protes kepada yang bikin artikel itu. Nanti saya kira sama Denjo. Apa dia bilang sama saya? Sampai dia japri saya. Lalu itu saya ributkan di sebuah grup. Saya kebetulan ikut di situ. Di situ ada gabung beberapa legenda sepak Indonesia juga, ada Erik Iswanto, ada Pak Yudo juga ya, Pak Yudo yang legenda kiper PSMS 69. Nah, saya buat di situ. Mohon maaf saya bilang, jangan kebiri sejarah 2 anak Medan yang juga 2 legenda timnas. Ya, Ramang itu dibuat di situ jago sundulan. Memang Ramang salah satu striker terbaik Indonesia. PSM ya? PSM. Tapi untuk sundulan Ramang nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Ramli Yatim. Sampai dia dijuluki sebagai si kepala maut. Tungsila dijuluki kepala emas. Ya, kepala emas ya, Om Sila, iya. Sila. Kok malah disebut Hansamu yang pantas? Mungkin medianya lahir di era Sambu. Ya kan? Mungkin medianya lahir di era Sambu. Disebut juga ada pemain 7, tapi 2 nama itu tidak disebut. Silakan. Alasan dia katanya keterbatasan data. Makanya saya bilang kalau kau jadi wartawan, cobalah kau riset, jangan sembarangan kau sebut nggak ada data, nggak ada apa segala macam. Positif aja Pak, mungkin lagi riset lobet. Biar nggak Tidak bisa kali ya tidak kan gitu. bisa jadi ya. Saya bilang, kau cari di Google Tungsila, pasti ada Ya. situ. Kalau Om Tungsila jangan dibantah, dia memang dijuluki kepala emas. Iya. Kenapa dia dijuluki kepala emas? Berarti kan kepala headingnya berbahaya. Ini berbahaya. Kan gitu. Nah, itu kan dia. Ramli Yatim dengan sundulan mautnya. Mungkin pemain yang dimasukkan di era milenium kepala bukan emas kali. Kepalanya batu. Payah. Mohon maaf ya, saya tidak menjelekkan Nggak apa-apa, Pak. Kita kepada di sini, Hansamu ya. kita di sini. Tapi kalau saya bilang, Mana aja. kalau ketika Anda membuat Hansamu lebih hebat daripada Tungsila, saya bisa pastikan adalah kemampuan Anda mendata sepak bola 0, saya bilang. Bukan karena saya orang Medan, saya bilang, Anda bisa cek ke semua legenda yang ada di internasional. Betul nggak yang saya sebut ini? Kalau Om Tungsila memang benar loh. Emang Bahkan Bang Heri Kiswarto pernah cerita, salah satu kebanggaannya ketika di Medan adalah
bisa sempat menimba ilmu dari beberapa legenda Medan. Bukan dari Medan kan masih di Pak Ramli masih hidup. Ya. Kayak bintang-bintang nasional itu ketika di Medan tahun 69 pelatihnya Pak Ramli Hakim. Jadi Pak Yudo Hadianto, salah satu legenda kiper terbaik Indonesia yang juga pernah main di PSMS, dia bilang sangat menghormati Pak Ramli Hakim. Kok bisa? Ya, Jangan dipukul. enggak, maaf ya. Ya, kok bisa wartawan yang ada pada saat ini mendiskreditkan mereka? Dikebiri ya. Ya dari story juara dibuat 5 gitu kan, katanya 69 nggak ada kompetisi, sementara PSMS tahun 71 ya. Iya. Ikut AFC pertama 70 ikut AFC pertama tim Indonesia dan diberi penghargaan sama Fox Sport loh. Iya. Nah, Fox Sport itu bukan main-main. Dan tahun 70 itu gitu. Ya, dan 70 ini kan yang cerita kepada saya Om Roni Pasrah. Ya kan, beliau masih ingat betul datanya lengkap, saya cerita. Ingat bos. Ya. Iya kan? Tahun 70 itu sebetulnya kalau nggak ada insiden, saya yakin waktu itu PSMS minimal runner-up. Di partai terakhir, 2 kiper yang ada sakit akibat waktu itu cuaca ekstrim di Iran. Om Roni Pasrah dan Om Yudo Hadianto. Terpaksa lah kalau kata waktu itu cerita beliau ya. Memang waktu saya tanya kepada yang disebut itu, dia sudah agak lupa. Jadi di partai terakhir itu, di semifinal, terpaksa lah. Kalau cerita mereka, ya, cerita Om Roni Pasrah, waktu itu terpaksa lah. Pak Tungsi lah yang jadi kiper. Karena udah tahu nih. Ah, Tungsi lah yang jadi kiper. ya waktu itulah ya, karena Roni Pasrah sakit radang tenggorokan. Kayak cuaca ya. Ya ini kan cerita beliau, dan walaupun saya pernah tanya kepada Bang Tungsi, beliau sudah lupa waktu itu ya Pak. Iya. Tapi memang saya pernah juga jadi kiper katanya, kan tapi saya lupa. Dia mungkin karena udah apalah ya ada skena. Tapi Om Roni Pasrah masih ingat momen itu, ya jadi kiper, ya. Dan itu pun kita waktu itu kalah semifinalnya nggak jadi amat lawan tuan rumah itu. Kita kalahnya kalau lawan tim tuan rumah, Tes Teheran yang akan jadi juara. Kita cuma kalah 2-0. Dengan Pak Tum yang jadi kiper Dadakan. PSMS, 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 PSMS. Go! Hijau-hijau warna kostum PSMS Medan. PSMS kebanggaan setiap anak Medan. Tiada